Mana mungkin orang yang cuma 313 melawan pasukan yang jumlahnya ribuan. Apakah kita itu kalau doa harus jelas Kak? Kayak misalkan nih, Ya. soal jodoh Kak. Ya. Rambutnya panjang, warnanya merah, tingginya sekian, hidungnya mancung. Kalau perlu dari orang kaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Halo Kak Ziki, Halo Dila. apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. baik ya. Kesibukannya apa Kak sekarang? Ya, kesibukannya alhamdulillah masih sehari-hari ngajar di pendidikan, di bidang dakwah juga. Ya, sambil sekali-kali di masyarakat. Nah, salah satunya di Ustadz Datang ini. Oh iya, alhamdulillah banyak banget tuh kayaknya jadwalnya sibuk ya Kak. Ya, Padat nih alhamdulillah. kayaknya. Kalau Kayaknya kalau dibilang- belum janjian nggak bisa nih Kak. Ya kalau dibilang sibuk sih enggak terlalu sibuk. Tapi alhamdulillah kalau di Ustadz Datang ya kita insya Allah selalu ada waktu. Kapanpun mau bertanya saya selalu bersedia. Alhamdulillah. Oh iya Kak, tadi aku lihat nama Kakak itu Ahmad Roziki Eshum. Iya, benar. Eshum, sarjana humaniora. Aku Iya. kenal nih kayaknya nih. Kayaknya kita satu kampus deh ya. Iya nih. Atau bahkan satu fakultas Kak. Iya. Oh, ini juga ya, Iya, adab juga ya. Insya Allah bakal jadi Eshum juga. Insya Allah, yang amin. akan Semoga datang. dilancarkan. Amin. Oh ya Kak, ngomong-ngomong soal Eshum nih, kan berarti kita sama-sama sastra nih Kak. Iya. Siapa kan anak sastra yang nggak kenal seorang Khalil Gibran? Wah, Iya, iya. itu nama udah famous banget Kak, udah familiar banget. Benar. Jadi aku tadi habis baca Khalil Gibran itu mengutip kata-kata mutiara. Kalau misalkan doa adalah lagu hati yang mengantarkan kita kepada singgasana Tuhan. Wah, begitu romantis ya menjelaskan tentang doa. Benar. Sebenarnya doa itu apa sih Kak? Iya, iya. Seberapa pentingnya doa untuk kita gitu? Iya, benar-benar luar biasa. Doa itu yang menyampaikan kita kepada singgasana Tuhan. Luar biasa. Ini juga sesuai dengan ajaran Islam. Di dalam Islam kita diajarkan untuk selalu berdoa. Mulai dari bangun tidur ada doanya, mau makan ada doanya, ke kamar mandi ada doanya, mau belajar ada doanya, sampai nanti tidur lagi insya Allah ada doanya. Gitu ya Dil ya. Ya, jadi kita jangan lupa berdoa. Doa itu penting ya, sebab di dalam Islam kita diajarkan doa itu adalah ya ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi kalau kita sehari-hari kita bangun tidur itu bisa bernilai ibadah kalau kita berdoa. Makanya ada doanya. Ya, kalau kita bangun tidur cuma bangun tidur saja, tidak membaca doa, makan cuma sekedar makan saja, tidak baca doa, tidur cuma tidur, bekerja, ya pergi ke sekolah dan lain sebagainya, tidak membaca doa, maka itu tidak ada nilai ibadahnya. Yang pertama itu doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Jadi kalau mau mencari pahala itu gampang. Ini ibadah, itu ibadah. Di mana-mana ada ibadah. Ya, jadi kalau kita mau ibadah gampang ya.
awali semua ya, perbuatan kita keseharian kita dengan doa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah juga menyatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kata Rasulullah, setiap perbuatan yang baik, syaratnya perbuatan itu baik. La yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, tidak diawali dengan bismillah atau tidak membaca doa, fahuwa aqta. Maka perbuatan tersebut terputus, buntung. Maksudnya apa? Tidak ada nilai keberkahannya, tidak ada nilai pahalanya, ya, dan juga tidak akan mencapai titik kesempurnaannya. Maka itu yang penting, yang pertama begitu ya, doa itu adalah ibadah. Gitu Dila. Iya, keren banget ya Kak, berarti doa itu. Iya. Kira-kira ada lagi? Iya, ada lagi. Bukan di situ aja. Itu yang pertama, banyak ya doa ternyata wal manfaat doa. ibadah. Yang kedua, doa itu doa silahul mukmin, adalah senjatanya bagi orang-orang mukmin, orang yang beriman. Betapa banyak kita lihat ya doa, perbuatan-perbuatan, hal-hal yang di luar nalar manusia, yang menurut hitung-hitungan manusia, menurut logika manusia, akal sehat tidak mungkin terjadi. Tetapi lantaran kita berdoa memohon kepada Allah, ya ada zat yang lebih kuat daripada kuasanya manusia, ya daripada kuasanya alam, ya daripada hukum alam. Banyak, yaitu banyak sesuatu yang terjadi di luar nalar kita, di luar kemampuan kita, ekspektasi kita. Namun ternyata itu kejadian. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, kalau Allah mau berkata, tinggal mengatakan kun fayakun. Maka dari itu ya, doa adalah juga sebagai senjatanya bagi umat mukmin. Nah, gitu Dila. Kita ingatkan dulu, misalnya Dila dulu kita pernah belajar sejarah di saat perang Badar. Kita tahu ada berapa waktu itu pasukan perang Badar? Ada 300-an. 313, hanya 313. Pada waktu itu ya menurut hitung-hitungan manusia, logika manusia itu mustahil. Mana mungkin orang yang cuma 313 melawan pasukan yang jumlahnya ribuan, ya berkali-kali lipat jumlahnya, ya. Yang mana 313 ini terdiri cuma dari anak-anak, orang tua, budak warga sipil yang tidak terlatih, tidak biasa perang, ya alat seadanya. Mustahil kalau hitung-hitungan manusia itu bisa menang. Maka kemudian apa? Rasulullah berdoa, ya Allah, seandainya engkau tidak memenangkan ya kami umat Islam pada hari ini, maka saya khawatir ya Allah, aku khawatir maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Maka kemudian apa yang terjadi? Allah menurunkan pasukan yang tidak terlihat. Allah memenangkan umat muslim yang jumlahnya kalah jauh banyak. Mustahil kalau menurut hitung-hitungan manusia. Begitu juga kita lihat banyak, misalnya dokter sudah memvonis hidupnya hanya sekian waktu, hanya beberapa hari saja, beberapa bulan saja, tapi karena kekuatan doa banyak hal-hal yang di luar nalar manusia tapi ternyata terjadi. Banyak orang yang tidak mempunyai anak divonis mandul, tapi kemudian Allah berkehendak punya anak dan lain sebagainya. Ya, gitu. Jadi banyak banget ya Kak, ternyata cerita-cerita dari sejarah yang membuat kita harus terus berdoa. Sangat penting. Betul. Ada lagi Kak? Nah, itu itu baru poin kedua. Saya ingin menyampaikan yang terakhir. Ada juga poinnya yang ketiga adalah kalau orang ya berdoa itu artinya kita mengakui adanya kekuatan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Kata Allah, berdoalah kepadaku, maka aku akan ijabah. Innal ladzina yastakbiruna, orang-orang yang sombong yang tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku, maka kata Allah apa? Sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk ke dalam neraka jahanam ya sebagai orang-orang yang hina. Artinya apa? Orang-orang yang tidak berdoa ya, artinya dia sombong. Karena apa? Tidak mengakui kuasa Allah. Semua mengakui bahwa hasil jerih payahnya adalah semata-mata karena dia tidak meniadakan adanya Allah, ya tidak memohon kepada Allah. Padahal ya kalau kita berdoa itu adalah hakikatnya kita mengakui adanya kuasa yang lebih daripada kuasa manusia. Apa yang kita dapatkan bukan semata-mata karena diri kita, tetapi karena adanya kekuatan Allah, campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Banyak banget Kak ternyata mujizat doa. Iya, banyak. Kalau aku simpulin tadi yang pertama itu doa itu menjadikan setiap kegiatan kita itu ibadah. Iya, benar. Sangat manfaat Kak ini. Dan yang kedua itu doa itu dapat menjadikan segala ekspektasi kita di luar nalar kita
bisa menjadikan segala sesuatu yang kita harapkan itu di luar ekspektasi benar-benar yang kita nggak tahu bakal terjadi, benar-benar. dan itu bisa terjadi, Kak. Iya. Subhanallah. Dan yang ketiga, kalau misalkan kita nggak berdoa itu kita bakal masuk neraka ya, Kak. Iya, karena dianggap sombong dan menyekutukan Allah, menganggap dirinya adalah yang paling kuasa dan lain sebagainya. Oh gitu. Iya, Sangat banyak, keren, banyak. Kak. Banyak Iya, banget Masya Allah. ternyata. Itulah pentingnya kita berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Ya, itulah indahnya Islam. Ya, bahwa semua bisa bernilai ibadah. Oh iya. Oh iya, Kak. Kalau misalkan aku nih tadi baca kutipannya kan. Iya. Kalau misalkan doa itu ucapan itu adalah doa, Kak. Itu yang dimaksud dengan ucapan itu ucapan yang bagaimana ya, Kak? Emang bisa ya segala sesuatu yang kita ucapkan itu menjadi doa? Iya. Nah, kayak misalkan nih, Kak, di lingkungan aku, di jamaah, di lingkungan anak-anak milenial, itu biasanya kan suka memanggil temennya dengan kata-kata yang kasar, atau mungkin bisa memberikan kata-kata yang tidak enak didengar. Itu apa bisa menjadi doa, Kak? Iya. Bagus pertanyaan yang bagus. Ini umum ya, kita lihat ungkapan bahwa ucapan adalah doa. Ini benar dan sesuai dengan ajaran Islam bahwa ini adalah larangan untuk kita agar tidak berkata yang buruk. Nah, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau kita sebagai orang mukmin ya percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, maka kata Rasulullah kita wajib berkata yang baik ya, atau lebih baik diam. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka jangan berkata buruk. Ya, lebih baik diam. Ya, itu poinnya adalah kita jangan berkata yang buruk, baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Dan kenapa? Ya, karena kita ya itu apa namanya, kalau kita mengatakan sesuatu yang buruk, ya maka itu kita artinya suuzon kepada Allah. Allah ya, berfirman di dalam hadis qudsi, "Ana inda zonni abdi." Aku, kata Allah, sesuai bagaimana prasangka hambaku terhadap aku. Maka dari itu kalau kita misalnya nih Dila, kita tertimpa penyakit, makanya kita harus positive thinking. Jangan kita bilang, "Ya Allah, ini mah parah ini. Wah, ini mah nggak bakal sembuh ini bakal parah." Maka kejadian. Karena apa? Suuzon kita kepada Allah. Ya, kita berprasangka buruk, maka kejadian akhirnya tambah parah. Kita dapat suatu musibah, "Ya Allah, ini mah saya nggak bakal bisa menghadapi ini." Maka kejadian. Pelajaran susah banget ya. Ini masih nggak bakal bisa. Udahlah, ini gue nggak bisa. Udah lu aja. Gue nggak bisa. Maka bener dia nggak bisa. Maka dari itu jangan kita mengatakan yang buruk-buruk ya gitu Dila. Baik keadaan diri sendiri. Karena gini, kalau kita mengatakan kepada diri sendiri, akibatnya kita suuzon kepada Allah dan itu kembali kepada kita. Pernah Rasulullah suatu ketika ya Dila ya, menjenguk salah seorang Arab Baduy, kemudian yang sedang sakit. Rasulullah ketika menjenguk mengatakan, "La ba'sa tahurun insyaallah." Ini tidak apa-apa, penyakit ini tidak mengapa, insyaallah menjadi penghapus bagi dosa-dosa kamu. Tapi kenapa? Apa kata Arab Baduy tersebut? Bagaimana mungkin ini menjadi penghapus dosa? Ini adalah penyakit panas yang mengantarkan kepada kematian, katanya begitu. Wow, bukannya berprasangka yang baik, malah berkata begitu. Akibatnya kata Rasulullah, ya sudah kalau begitu. Maka dikatakan beberapa hari kemudian si Arab Baduy itu kemudian wafat. Nah, artinya apa? Ya, kalau kita bilang penyakit ini tambah parah, maka akibatnya pun akan sama ya begitu, tambah parah gitu. Jadi kita nggak boleh ngomong yang buruk-buruk. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi kita tidak boleh berkata yang buruk. Gitu. Oh, berarti kalau misalkan lagi ngobrol sama temen nih, kan kadang suka main kata-kataan, Kak. Nah. Oh, berarti dengan kata-kata yang baik sekarang ya. Iya. Iya, pintar. Iya. Cantik. Iya, benar. Iya. Karena ucapan adalah doa. Ucapan ada doa. Iya, itu yang kalaupun kita sama orang lain juga harus begitu, ya. Katakan yang baik-baik ya, kita doa misalnya ya semoga Allah melancarkan urusannya, semoga dipertemukan jodohnya, semoga dilancarkan rezekinya. Maka itu namanya doa bid-doa. Kita mendoakan orang lain, maka doa tersebut akan diaminkan oleh malaikat dan malaikat mendoakan yang serupa dengan kita. Kita kembali kepada diri kita sendiri. Kita doa buruk kepada orang lain, kembalinya ke kita sendiri. Kita doa baik, maka lebih baik kita berkata yang baik kan gitu. Kembalinya kepada diri kita sendiri. Nah, tadi juga termasuk misalnya di dalam pergaulan, jangan kita mengatakan orang pincang, kita bilang pincang.
orang apa namanya caplang, kita bilang caplang, si koreng, nah kita bilang koreng, jangan begitu ya. Dalam manggil juga ada adabnya ya, kita panggil berdasarkan apa yang disukai sama orang tersebut ya, itu adabnya. Dan juga kalau kita bergaul ya Dila, itu Rasulullah sudah mencontohkan suri tauladan yang baik buat kita ya. Rasulullah kalau ada nama sahabat yang jelek misalnya di dalam jahiliyah itu kan ya banyak tradisinya nama-nama yang kurang baik. Tapi kemudian setelah masuk Islam Rasulullah mengganti namanya. Misalnya ada namanya Nazir, kabar buruk, diganti oleh Rasulullah menjadi Bashir. Banyak lagi nanti kalau kita mau lihat nama-nama sahabat yang diganti oleh Rasulullah. Tadinya namanya Harb, perang, kemudian diganti menjadi Al-Hasan, menjadi yang baik ya. Ya itu banyak, Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana kita memanggil orang lain dan lain sebagainya. Jadi begitu ya. Pantesan aja setiap orang itu memberi nama dengan arti yang bagus ya Kak. Iya, Ternyata ada betul, manfaatnya juga. Iya. Dan doa itu dan nama itu berharap untuk menjadi doa pada orang itu ya Kak. Iya betul, betul. Berarti betul. sangat-sangat bagus ya Kak. Doa Iya. itu segala ucapan kita harus harus baik, Iya, Dila. harus bagus. Mm-mm. Karena ucapan adalah doa. Doa. Ya begitu maksudnya gitu. Oh iya Kak, ngomong soal di lingkungan milenial nih Kak, di Iya, lingkungan aku dan aku juga termasuk sih orangnya. Iya. Apakah kita itu kalau doa harus jelas Kak? Kayak misalkan nih Ya. soal jodoh Kak. Ya. Kan biasanya aku kalau berdoa itu, ya Allah saya ingin dijodohkan dengan si Fulan bin Fulan yang rambutnya gini, yang hidungnya mancung, Iya, misalkan iya, yang turunannya baik, yang iya segala macamnya dari ciri-ciri orang itu aku sebutin Kak. Apa kalau misalkan kita berdoa itu harus sedetail itu Kak, harus sejelas itu supaya berharap ya Allah ini beneran harus dikabulin gitu. Karena kalau udah jelas banget apa yang kurang gitu. Apa seperti itu Kak? Iya, bagus. Jadi kalau berdoa apakah harus spesifik seperti itu ya? Kadang-kadang kita banyak ya di zaman-zaman sekarang, ya Allah belikanlah saya jodoh yang rambutnya panjang, warnanya merah, tingginya sekian, hidungnya mancung. Kalau perlu dari orang kaya, kalau perlu udah jadi PNS dan lain sebagainya ya. Apakah harus spesifik seperti itu? Ya jawabannya tidak. Nah, sebab apa? Ya kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an kisah-kisah para nabi ya. Nabi Yunus doanya apa? Ketika dia berada di dalam perut ikan paus, apa kata Nabi Yunus? Apakah beliau berkata, ya Allah keluarkanlah saya dari perut ikan paus ya, selamatkanlah saya? Apakah begitu? Enggak. Apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kan umum ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tapi kenapa fastajaba lahu, maka Allah mengijabah doanya, padahal doanya umum ya. Inilah suatu tanda bahwasanya doa itu tidak perlu spesifik. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita dan Allah mengetahui apa yang terbaik buat kita. Demikian juga kalau kita tahu kisahnya Nabi Ayub. Wah, luar biasa cobaannya. Rumahnya hilang, hangus terbakar. Kebunnya, sawahnya, tanahnya habis. Anak-anaknya meninggal semua. Istri-istrinya meninggalkan kecuali satu. Istri-istrinya meninggalkan. Apakah Nabi Ayub berkata, ya Allah berikanlah saya rumah kembali, ya Allah berikanlah kebun saya, aset saya, sawah saya, kendaraan saya, sapi-sapi, ternak-ternak saya? Apakah berdoa seperti itu? Enggak. Apa kata Nabi Ayub? Rabbi inni masaniyadhurru anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku telah tertimpa kesusahan, kepayahan ya Allah, sedangkan Engkau adalah Maha Pengasih daripada orang-orang yang pengasih. Itu kan umum. Iya. Apakah Allah kemudian mengabulkan? Iya, fastajabalahu, Allah mengabulkan sesuai dikembalikan lagi seperti semula, maka mendapatkan kekayaan kembali, mendapatkan banyak anak kembali setelah itu dan lain sebagainya. Jadi ya ketika berdoa kita tidak perlu yang namanya spesifik, tidak perlu spesifik ya Dila ya. Jadi kalau misalnya meminta mobil yang tipe ini, warnanya ini, warnanya putih, bannya 4. Iya, tipenya ini ya Allah, ya nggak perlu spesifik, sebab Allah sudah mengetahui apa yang terbaik buat kita. Nah ini juga tambahan Dila buat saya, dari saya, kalau misalnya kita mau meminta tentang jodoh, maka kita jangan memaksa. Ibaratnya saya mau berjodoh dengan si Ano ya, buatlah si Fulan bin Fulan menjadi jodoh saya ya. Tidak demikian. Sebab apa?
Allah mengetahui apa yang terbaik buat kita. Saya ingat ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ketika Allah mengabulkan doa saya, maka saya senang, sebab itu adalah kemauan saya, itu adalah pilihan saya. Tapi ketika Allah tidak mengabulkan doa saya lebih senang lagi, sebab itu adalah pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita kalau berdoa yang baik adalah khususnya untuk jodoh, kita doa, ya Allah tunjukkanlah yang terbaik buat saya. Masalah kriteria tidak perlu spesifik sebetulnya. Allah sudah tahu bagaimana yang baik untuk kita. Ya Allah tunjukkanlah jodoh yang terbaik. Kalau dia baik tunjukkan memang baik. Kalau dia buruk tunjukkan bagaimana yang terbaiknya. Maka Allah akan kasih jalan. Allah mudahkan jalannya. Insya Allah ada jalannya. Insya Allah. Sangat gitu. membantu nih Kak. Iya. Berarti kalau misalkan doa itu nggak perlu detail ya, karena Allah itu tahu kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Iya. Nah, ada lagi jelas suatu cerita. Ini yang diceritakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Diceritakan bahwa suatu ketika dahulu ada seorang ahli ibadah. Dia giat ibadah kepada Allah, ibadahnya rajin, tapi dia malas untuk bekerja. Suatu ketika dia berdoa sama Allah, ya Allah, sebetulnya aku mau terus-menerus beribadah kepada Engkau ya Allah. Aku mau seharian penuh beribadah kepada Engkau, tapi aku harus bekerja untuk memperoleh makanan. Maka dari itu ya Allah, berikanlah saya makanan ya Allah, sehari 2 potong roti saja ya Allah. Maka suatu ketika doa itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Suatu ketika ahli ibadah tersebut ada tertimpa suatu fitnah yang mengakibatkan dia dipenjara. Apa akibatnya? Di dalam penjara dia disediakan makanan. Siang dikasih makan 1 roti, malam dikasih makan 1 roti. Akibatnya apa? Benar, terjadi kejadiannya. Doanya dijabah benar. Tapi apakah itu baik buat kita? Belum tentu. Maka dari itu kita tidak perlu doa yang spesifik. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita, gitu. Gitu. Ternyata banyak banget ya kan manfaat doa. Iya, Tadi ada yang dari setiap kegiatan kita dinilai ibadah. Iya, benar. Ada yang doa itu dapat merubah segala di luar nalar kita, di luar ekspektasi kita. Dan doa itu kita nggak usah yang terlalu detail, nggak terlalu jelas. Yang penting kita meminta yang terbaik kepada kita, gitu. Karena Allah mengetahui kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Benar. Wah, sangat banyak nih Kak informasinya. Makasih banget Kak. Ini doa. Ini pertanyaan-pertanyaan aku yang selama ini aku bingung. Aku mau nanya ke siapa ya? Aku belum dapat jawabannya. Ternyata alhamdulillah kita diberi kesempatan bisa ketemu. Akhirnya aku bisa ngobrol sama Kakak, nanyain semua pertanyaan-pertanyaan ini. Makasih banyak ya Kak. Iya, sangat sama-sama. bermanfaat. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Amin, aku khususnya. amin, ya. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.